Yang saya pengen pertanyakan itu apakah setiap hari rutenya itu sama, terus jaraknya juga sama? Kan enggak gitu loh. Kayaknya dari Bandung ke Bali aja bisa sampai 20.000 kalau hitungan hari kayak gitu, anjir. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun guys. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, kapanpun dan dimanapun kita berada, amin. Nah guys, balik lagi sama channel Sarang Semut Adventure. Berasa udah lama anjir nggak nggak ngevlog kayak gini, nggak motovlog kayak gini. Guys, jadi gimana ya memulainya? Saya sempat bingung sih. Akhir-akhir ini kan beredar kabar tentang ya sekitar Pertamina. Sekitar Pertamina. Jadi masih aja banyak yang beranggapan bahwa kalau misalkan Pertalite sekarang itu lebih boros dari biasanya. Apakah itu mitos atau misalkan fakta? Saya juga nggak paham guys. Cuman yang bikin gregetnya itu ya kebanyakan orang menganggapnya itu, terutama masalah Pertalite yang boros ya. Pertalite yang boros itu mereka itu suka bilangnya itu ya biasanya saya ngisi 50.000 tuh bisa seminggu gitu. Terus misalkan saya biasanya kalau ngisi Pertalite 20.000 itu bisa sekian hari gitu. Jadi yang bikin gregetnya itu kenapa mereka selalu ngomongin masalah boros atau iritnya bensin itu mengena berhubungannya itu sama hari gitu. Padahal anjir banyak faktor gitu yang bisa mempengaruhi bensin itu bisa boros terus, atau misalkan bensin itu irit itu ya banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi itu gitu, nggak harus hitungan hari. Nah guys, jadi saking saking ramenya saya juga jadi gregetan gitu, pengen tahu gitu apakah benar gitu, apakah benar kualitas ya, ngomongin kualitas Pertalite sekarang itu berkurang apa gimana. Soalnya kan banyak yang bilang oktannya dikurangin bla 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 katanya kan. Akhirnya saya itu ngamatin bensin saya juga gitu. Soalnya ya penasaran juga sih sebenarnya. Dan akhirnya setelah saya hitung-hitung masih dalam hal yang wajar sih kayaknya gitu. Dan mungkin sekarang saya bakal menguraikan gitu. Nggak ngerti lah bahasanya apa. Oke guys, jadi saya itu beberapa hari ke belakang saya juga ngamatin ya. Jadi biasanya kan kalau motor saya itu kemarin saya isi 50.000 gitu. Kemarin saya isi 50.000. Terus ya hitung-hitungan jarak lah. Akhirnya saya hitung-hitungan jarak gitu. Jadi kemarin itu saya ngisi 50.000 itu habis dalam 4 hari. Habis dalam 4 hari. Secara jarak saya dalam 4 hari itu kemarin saya pulang pergi dari rumah ke tempat kerja itu kan biasanya bukan biasanya, saya lihat jarak di Google Maps itu kan sekitar 9, berapa gitu, 9 km, berapa gitu dalam satu kali jalan. Otomatis dalam satu hari itu kan kalau PP misalkan 9 aja, 9 itu kan kali 2 berarti 18 ya, 18 km. Dari 18 km itu saya kalikan 4, soalnya kemarin kan habis dalam 4 hari ya. Jadi 18 km kali 4 hari itu jadi totalnya sekitar 72 km. Itu untuk dari rumah ke tempat kerja ya. Tapi nggak mungkin juga kan kehidupan sehari-hari itu cuman dari rumah sampai ke tempat kerja. Jadi pas saat itu dalam 4 hari itu saya kan pergi juga nih dari rumah ke rest area 72 Lembang.
Ntar gas. Pas ke rest area 72 Lembang itu saya dari rumah ke rest area 72 terus sampai balik lagi ke rumah itu sekitar 52 kalau nggak salah. Saya nggak bawa catatannya juga sih. Sekitar 52 km gitu. Jadi kalau di total dari yang tadi dari rumah ke tempat kerja terus dari rumah ke rest area 72 ditambah 52 jadi sekitar 128 iya bener 124 gas, 124 km. Ditambah lagi saya pada saat 4 hari itu ada dari rumah ke Cibiru, Bundaran Cibiru. Dari Bundaran Cibiru itu kurang lebih berapa kilometer ya kemarin tuh? Saya ngitung-ngitung sih kemarin. Sekitar 13 km gas. Itu PP ya. 13 km itu PP. Jadi total dari semuanya dalam 4 hari itu belum semuanya sih. Total dari ketiga tempat tadi dari rumah ke tempat kerja itu 72 km, terus dari rumah ke rest area 72 sampai balik lagi itu sekitar 52 km, ditambah dari rumah ke Cibiru pulang pergi itu 13 km. Jadi totalnya itu sekitar tadi itu 124 ditambah 13 137 km gas. Nah, sekarang kita bulat sekarang kita hitung itu aja lah dulu. Kita hitung 137 km. Kalau misalkan kemarin saya belinya 50.000 itu kan berarti 5 liter ya. 5 liter. Jadi 137 lupa lagi anjir. Jadi sekitar 137 km itu kita bagi 5 gas. Jadi totalnya itu kurang lebih astaga. Jadi perbandingan bensinnya itu hasilnya 27,4 gas. Jadi dalam 1 liter bensin, itu saya bisa menempuh jarak 27,4 km gitu. Sedangkan bawaan pabriknya motor saya ini sekitar 1:35 gas. Jadi ada gap sekitar 8 km ya. Kurang lebih 8 km atau 7,6 km gitu. Tapi kan itu cuman ngitung berdasarkan luarnya aja kan. Jadi maksudnya itu jalur utamanya aja, belum kalau misalkan saya masuk gang terus beli rokok. Ya gitulah, hal-hal kecil, hal-hal yang deket itu saya nggak masukin di hitungan tadi gitu. Ya taruh misalkan totalnya itu 1:30 ya. Jadi 1 liter bensin banding 30 kilometer gitu. Dan saya pikir kalau misalkan emang oktannya lebih boros sih kayaknya nggak akan segitunya gitu. Pasti ya 1:20 misalkan. Kalau misalkan dari 1 liter itu cuman bisa nempuh 20 km, itu sih bisa aja ada kemungkinan ya. Saya bicaranya kemungkinan gitu. Tapi pas saya hitung-hitung sih standar gitu. Kalau misalkan ada gap 5 km kayak gitu tuh saya pikir standar. Soalnya belum macet. Kalau misalkan macet kan bisa mempengaruhi bahan bakar juga kan kalau macet panjang. Terus kalau misalkan ban motor saya kempes, tekanan angin juga bisa mempengaruhi borosnya bensin gas. Ditambah lagi kalau cara ngegasnya gimana, itu juga termasuk bisa buat boros bensin juga. Jadi udahlah kalau misalkan
Kalau misalkan kalian ngerasa bensin kalian itu terlalu boros, coba pertimbangkan hal-hal lainnya gitu. Bukan cuman hitungan hari, jangan cuma hitungan hari aja. Soalnya kalau hitungan hari gitu doang mah ya enak banget gitu loh. Kalau menurut saya tuh enak banget gitu kalau misalkan beli bensin itu bisa awetnya dalam hitungan hari gitu. Aduh, kayaknya dari Bandung ke Bali aja bisa sampai 20.000 kalau hitungan hari kayak gitu anjir. Nah guys, jadi yang bikin geramnya lagi bukan geram sih, gregetan saya itu. Gregetannya itu selain karena apa ya, ada yang koar-koarnya hitungan harian kayak gitu. Mereka itu ya mempengaruhi apa ya, mempengaruhi orang-orang yang kayak apa ya, kayak iya aja gitu. Contohnya gini, kalau misalkan ada bapak-bapak yang nggak tahu apa ya, bukan nggak tahu, lebih nggak peduli gitu, lebih gampang kehasut, lebih gampang kehapus, lebih gampang kehasut gitu. Oh iya ya, kok ngerasa boros juga ya? Itu kan ke bawah-bawah jadinya gitu. Sedangkan larinya itu ini apa, beli bensinnya malah yang lebih mahal gitu. Nah jadi gitu, kasihan, lebih ke kasihan gitu. Kalau misalkan mau hitung-hitungan boros apa enggak, ya seenggaknya jangan hitungan hari doang lah. Kalau hitungan hari doang mah aduh terlalu apa ya bahasanya. Jadi gitulah, coba masukin hal-hal lain juga gitu, beberapa faktor lain juga gitu. Jangan cuman berdasarkan hari. Terus apa namanya, oh iya, sampai ada yang bilang saya tuh sehari-hari pakai motor gitu, kerjaan pakai motor. Oke, contohnya saya ini ngambil contoh lah aja sekarang, ojek online gitu, ojek online. Biasanya saya ngojek sehari itu bisa apa ya, cuman 50.000 misalkan ya. Soalnya kan apa namanya, kalau mobile pakai motor gitu kan ya terus-terusan ngisi ya kalau misalkan ojol kayak gitu. Soalnya saya juga ngalamin sih ngojol kayak gimana. Nah, yang saya pengen pertanyakan itu apakah setiap hari rutenya itu sama, terus jaraknya juga sama? Kan enggak gitu loh. Jadi jangan cuma berdasarkan insting, jangan berdasarkan cuma insting terus jadi seperti apa ya, saya tahu pokoknya motor saya sehari cuman habis segini bla 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 gitu. Aduh, kalau nggak ada data kayak hitungan kayak gitu susah juga gitu ngebuktiinnya. Soalnya kalau berdasarkan feeling, berdasarkan insting, kayaknya orang-orang yang main slot harusnya banyak menang daripada banyak kalah anjir. Aduh, ayolah jangan kayak gitulah. Jadi sekali lagi saya nggak pernah ada hubungan secara langsung dengan pihak Pertamina, pihak ya oke lah kayak Vivo, kayak Shell. Saya nggak pernah ada hubungan kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau sponsori ya monggo gitu loh. Anjir, berharap. Jadi berharap anjir. Jadi gitu guys. Jadi dari semuanya itu ya bijak-bijak aja gitu. Kalau mau bikin viral atau apa ya seenggaknya coba buktikan dengan faktanya, dengan data. Terus kalau misalkan ada faktanya, ada datanya, ada buktinya, baru kalian bisa apa ya namanya, bisa merekomendasikan ke orang lain gitu. Soalnya ya itulah, saya lebih ke kasihan kayak ke bapak-bapak gitu loh. Oke lah guys, jadi sekarang tuh saya mau janjian sama temen di GBLA. Jadi mau nongkrong di GBLA. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, punya asumsi lain mengenai Pertalite sekarang, ya silahkan tulis di kolom komentar ya.
Silahkan tulis di kolom komentar. Ya kita diskusi secara bijak aja ya. Kita diskusi secara bijak. Jadi pokoknya tetap terus pantengin channel Sarang Semut Adventure. Kita lihatlah perkembangan kedepannya kayak gimana. Kita lihat nanti aja. Pokoknya tetap terus pantengin channel Sarang Semut Adventure. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak video ini dan menanggapinya dengan ya nggak terlalu baper mungkin. Terima kasih banyak lah pokoknya buat kalian semua. Oke guys, jadi sekarang saya mau cari tempat ngopi dulu. See you next video. Hayu guys kun.